Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Hidayati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemodelan linear programming, kasus maksi-maksi penyelesaian dengan metode grafik. Untuk itu, kita langsung saja untuk ke contoh soal dan penyelesaiannya. Di sini saya sudah memiliki contoh kasus minimasi. Soalnya sebagai berikut. Tersedia dua merek pupuk, yaitu Supergrow dan Cropquik. Lahan membutuhkan setidaknya 16 pon nitrogen dan 24 pon fosfat. Supergrow berharga $6 per kantong dan Cropquik $3 per kantong. Berapa banyak dari setiap merek pupuk yang harus dibeli untuk meminimalkan total biaya pupuk? Diberikan data berikut. Jadi, di soal ini sudah tertera sebuah tabel di mana di sini ada kolom merek, kemudian ada kontribusi pupuk, dan minimumnya, jumlah minimumnya. Nah, di sini untuk merek Supergrow sendiri, terdapat nitrogen 2 pon, dan fosfat sebanyak 4 pon. Nah, minimum dalam satu lahan itu ada 16 pon nitrogen untuk mengolah lahan. Nah, kemudian ada merek Cropquik. Nah, Cropquik ini kombinasinya adalah nitrogen sebanyak 4 dan fosfat sebanyak 3 dengan minimum terdapat pada lahan itu sejumlah 24. Nah, kemudian dari soal ini mari kita tentukan untuk langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, untuk langkah pertama yang kita lakukan untuk menyelesaikan soal tersebut adalah yang pertama adalah menentukan variabelnya. Jadi di sini saya menggunakan variabel X untuk mewakili merek Supergrow dan saya menggunakan variabel Y untuk mewakili Cropquik. Nah, di sini teman-teman juga bebas untuk menggunakan variabel apapun, bisa X, Y, A, B, C, D atau apapun. Kemudian langkah yang kedua adalah tentukan fungsi tujuannya. Dari mana kita mendapatkan fungsi tujuan ini? Nah, fungsi tujuan ini kita dapatkan dari harga masing-masing merek pupuknya. Di sini sudah tertera bahwa harga pupuk Supergrow itu sebesar $6 per kantong, dan kemudian untuk merek Cropquik harganya $3 per kantong. Jadi di sini untuk fungsi tujuannya kita bisa tuliskan Zmin sama dengan 6X, karena variabel X mewakili dari merek Supergrow, plus 3Y, karena variabel Y mewakili pupuk dari Cropquik. Kemudian untuk langkah selanjutnya atau langkah yang ketiga adalah menentukan fungsi kendala. Nah, untuk fungsi kendala sendiri kita bisa menentukannya melalui tabel yang sudah tertera di atas. Nah, di sini untuk fungsi kendala yang pertama itu kita dapatkan dari si nitrogen ini. Jadi 2X plus 4Y lebih besar dari 16. Kenapa lebih besar dari 16? Karena minimum nitrogen yang digunakan untuk mengolah lahan itu minimalnya adalah 16. Jadi otomatis fungsi kendalanya itu penggunaannya sama dengan 16 atau lebih besar dari 16. Nah, sama dengan fungsi kendala yang kedua, yaitu di sini kita bisa tuliskan 4X plus 3Y lebih besar dari 24. Karena untuk minimum penggunaan fosfat dalam pengolahan suatu lahan adalah minimalnya adalah 24. Jadi yang digunakan itu minimal 24 atau lebih besar dari 24. Nah, setelah kita menentukan fungsi kendala, untuk langkah selanjutnya adalah kita membuat grafiknya. Nah, di sini sudah ada langkah-langkah untuk membuat grafik. Jadi dari fungsi kendala tadi kita bisa gunakan untuk mencari titik-titik yang nanti akan kita buat grafik. Untuk persamaan yang pertama yaitu 2X plus 4Y sama dengan 16, tinggal kita cari untuk masing-masing titiknya. Yang pertama, X sama dengan 0, kita masukkan saja ke persamaannya.
2 dikali 0 plus 4Y sama dengan 16. Karena 2 dikali 0 hasilnya 0, maka tersisa 4Y sama dengan 16. Nah, kemudian karena kita mau mencari nilai Y-nya, angka 4-nya tinggal dipindah ruas ke kanan untuk membagi 16. Jadi, Y sama dengan 16 dibagi 4, hasilnya 4 untuk variabel Y. Kemudian kita balik, Y sama dengan 0. Maka tinggal kita masukkan saja sama seperti tadi, 2X plus 4 dikali 0 sama dengan 16. Jadi 2X sama dengan 16. Nah, kemudian 2-nya kita pindah ruas menjadi X sama dengan 16 dibagi 2, hasilnya adalah 8. Jadi untuk persamaan yang pertama diperoleh titiknya adalah untuk variabel X bernilai 8 dan variabel Y bernilai 4. Nah, kemudian untuk persamaan yang kedua yaitu 4X plus 3Y sama dengan 24. Nah, untuk X sama dengan 0, maka 4 dikali 0 plus 3Y sama dengan 24. Nah, karena 4 dikali 0 sama dengan 0, maka tersisa 3Y sama dengan 24. Kemudian kita pindah ruas sehingga menjadi Y sama dengan 24 dibagi 3 sama dengan 8. Nah, kemudian kita balik, Y sama dengan 0. Maka, tinggal kita masukkan saja ke persamaannya sama seperti tadi. 4X plus 3 dikali 0 sama dengan 24. Nah, karena 3 dikali 0 hasilnya 0, maka tersisa 4X plus 24. Tinggal kita pindah ruas saja angka 4-nya sehingga menjadi X sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6. Jadi, untuk persamaan yang kedua kita peroleh titiknya adalah X sama dengan 6 dan Y sama dengan 8. Nah, setelah kita menentukan titik-titik ini, kita bisa membuat grafiknya. Seperti berikut. Nah, di sini sudah ada grafiknya. Jadi, di sini bisa kita lihat untuk persamaan yang pertama 2X plus 4Y sama dengan 16. Tadi kita sudah mencari titiknya yaitu X sama dengan 8 dan Y sama dengan 4. Nah, di sini bisa kita lihat untuk X-nya sama dengan 8, kemudian Y-nya sama dengan 4. Kemudian kita tinggal menarik garis dari garis X ke garis Y-nya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat untuk garis yang warna merah adalah garis dari persamaan yang pertama. Kemudian kita ke persamaan yang kedua yaitu 4X plus 3Y sama dengan 24. Nah, hasilnya tadi sudah kita cari adalah X-nya sama dengan 6 dan Y-nya sama dengan 8. Nah, di sini X-nya sama dengan 6 dan di sini Y-nya sama dengan 8. Kita tinggal tarik garis dari X ke Y. Nah, kemudian karena di fungsi kendala sebelumnya tandanya adalah lebih besar dari, otomatis tanda arsirannya itu keluar atau ke atas. Seperti ini. Nah, kenapa arsirannya hanya dari bagian terluar saja? Kenapa tidak di sini? Toh, di sini juga sebenarnya area terluar dari si garis dari persamaan yang pertama. Kenapa tidak dari sini? Karena jika wilayah ini diarsir, otomatis wilayah ini bukanlah bagian dari wilayah persamaan kedua. Jadi, di sini kita kosongkan, karena di sini hanya mencakup wilayah persamaan yang pertama. Nah, sedangkan untuk wilayah yang dia arsir ini harus mencakup dari persamaan 1 dan persamaan kedua, sehingga wilayah yang diarsir hasilnya menjadi seperti ini. Nah, setelah kita membuat grafiknya, kemudian kita bisa menentukan berapa sih nanti jumlah pupuk minimal yang harus kita beli untuk meminimalkan dana pembeliannya. Ini adalah grafik yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk selanjutnya adalah kita akan mencari nilai minimum yang nanti akan menentukan berapa banyak sih pupuk yang harus kita beli untuk meminimalkan dana pembelian pupuknya. Nah, di sini dari grafik tadi kan kita sudah ada wilayah yang diarsir,
Nah, kemudian di sini sudah saya berikan titiknya, saya namakan titik A, B, dan C. Nah, cara mendapatkan solusi optimal adalah dengan mencari nilai Z di setiap titik ekstrem. Jadi nanti koordinat dari masing-masing titik ini akan kita masukkan ke fungsi tujuan yang sudah kita buat di awal tadi. Nah, kita langsung saja untuk titik A. Nah, titik A ini kita sudah bisa menentukan titiknya, yaitu X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 8. Nah, tinggal kita masukkan saja ke fungsi Z-nya. Jadi, Z sama dengan 6X plus 3Y, sama dengan 6 dikali 0 plus 3 dikali 8. Hasilnya sama dengan 24 untuk titik A. Kemudian kita lanjut ke titik B. Nah, karena titik B ini adalah titik perpotongan yang nilainya belum kita ketahui, maka harus dicari terlebih dahulu, yaitu dengan cara persamaan linear dua variabel seperti berikut. Nah, di sini kedua persamaannya kita gunakan 2x plus 4y sama dengan 16. Kemudian nanti akan kita kurangi persamaan yang kedua, yaitu 4x plus 3y sama dengan 24. Nah, untuk persamaan yang pertama itu kita kalikan 2. Kenapa? Fungsinya untuk menyamakan persamaan salah satu persamaan pertama dan kedua, nilai X dan Y-nya itu salah satunya harus disamakan. Supaya nanti ketika dikurangi, hasilnya 0, sehingga kita bisa mencari salah satu titiknya. Nah, di sini saya kalikan 2 untuk menyamakan nilai X-nya, sehingga persamaannya menjadi 4x plus 8y sama dengan 32, yang kemudian dikurangi persamaan yang kedua, yaitu 4x plus 3y sama dengan 24. Maka hasilnya adalah 5y sama dengan 8. Nah, 5-nya ini kita pindah ruas sehingga menjadi y sama dengan 8 dibagi 5, yang hasilnya 1,6. Nah, 1,6 ini adalah nilai y-nya. Nah, kemudian kita substitusikan nilai Y ke persamaan yang pertama. Ini teman-teman bisa memasukkannya ke persamaan pertama ataupun kedua, sama saja. Nah, di sini saya memasukkan ke persamaan yang pertama, yaitu menjadi 2x plus 4y sama dengan 16. Nah, tadi nilai Y-nya sudah ketemu, 1,6, kita masukkan saja menjadi 2x plus 4 dikali 1,6 sama dengan 16. Nah, hasilnya 2x plus 6,4 sama dengan 16. Nah, karena kita mau mencari nilai X-nya nih, 6,4-nya kita pindah ruas, sehingga menjadi 2x sama dengan 16 dikurangi 6,4. Nah, karena di sini kita mau mencari nilai X-nya, nah, angka 2-nya ini kita pindah ruas. X sama dengan 9,6. 9,6 ini hasil dari 16 dikurangi 6,4 dibagi 2, sehingga hasilnya menjadi 4,8. Nah, sehingga di sini untuk nilai X dan Y-nya dari perpotongan garis adalah untuk titik B, X sama dengan 4,8 dan Y sama dengan 1,6. Nah, kemudian sama seperti sebelumnya, kita masukkan ke fungsi Z-nya. Menjadi Z sama dengan 6X plus 3Y sama dengan, kita masukkan angkanya, 6 dikali 4,8 ditambah 3 dikali 1,6. Di sini hasilnya sama dengan 28,8 ditambah 4,8, hasilnya sama dengan 33,6. Nah, selanjutnya kita mencari nilai titik C-nya. Di sini titik C bisa kita lihat untuk X-nya nilainya 8 dan Y-nya adalah 0. Nah, ini untuk titik C-nya, seperti yang disebutkan tadi, X-nya sama dengan 8 dan Y-nya sama dengan 0. Sama, kita masukkan ke fungsi Z-nya, maka menjadi Z sama dengan 6X plus 3Y sama dengan 6 dikali 8 plus 3 dikali 0, sama dengan hasilnya 48 untuk titik yang C. Nah, kemudian di sini kita bisa mendapatkan hasil bahwa untuk titik A dengan koordinat 0,8 itu hasilnya sama dengan 24. Kemudian yang titik B dengan koordinat 4,8 dan 1,6 hasilnya adalah 33,6. Dan untuk titik C 8,0 untuk koordinatnya itu menghasilkan nilai sebesar 48.
Nah, dari ketiga titik ini kita pilih nilai yang paling kecil. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai terkecil itu berada pada titik A. Nah, maka dari itu, titik A adalah nilai minimum atau nilai terkecilnya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa untuk meminimalkan biaya pembelian pupuk, maka tidak perlu membeli pupuk merek Super Grow. Karena di sini nilai X yang mewakili pupuk Super Grow bernilai 0, jadi kita nggak perlu beli. Dan belilah pupuk merek Cropquick sebanyak 8 pon atau kantong, karena di sini titik koordinat untuk Y-nya bernilai 8, yang mewakili si merek Cropquick. Dengan total biaya yang dikeluarkan sebesar $24. Jadi, untuk mengolah lahan ini, kita tidak perlu membeli merek Super Grow, cukup membeli pupuk merek Cropquick saja sebanyak 8 kantong untuk menghemat pengeluaran biaya pupuk. Demikianlah pembahasan soal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.